mana dia ketahui semuanya ini dana dari pusat, dari bagian Purbakala. Begitu juga ke kiri Pak Win, itu bukan tertutup, kami tutup sementara. Itu yang lanjut ke Masjid Agung dekat rumah Pak Wali Kota yang Pak bilang tadi. Jadi posisi adik-adik ini sekarang terakhir di bawah SD Impres nomor 10 Gang 1 Tanah Lapang, dekat gereja KBP. Jelas sekitar di sekolahan. Kalau tadi ya? Enggak, kemarin jelek. Dia Sinan SD Ketiko Balik. Siko. Udah. Adik-adik sekalian. Adik-adik boleh percaya, boleh enggak ya? Paling pribadi tidak bohong, tidak mengada-ada. Tamu pun pernah tahu ya. Di sini satu daerah yang agak unik. Kadang-kadang di sini kita berbincang-bincang begini, tapi bahasanya bahasa Jawa. Kadang-kadang punya instrumen kayak kuda lumping. Ada gamelan, ada kelendongan, ada saron ini daerah. Karena itu tadi Pak In bilang, kita masuk sini kita nawa itu aja. Kita anggap dari rumah kita ya. Pak In pribadi udah berapa kali mengalami, Dek. Nampaknya di sini tidak bisa neko-neko, tidak bisa macam-macam, apalagi kita kabur ya. 3 tahun yang lampau. Batavia, Ireland, dan Jakarta. Datang kemari 6 kru 6 orang ya. Cukup mereka bawa foto-foto canggih. 8 kali mereka ngambil gambar di dalam. 1 pun tidak ada yang jadi. Yang ke-9 baru jadi setelah mereka pada berdoa. Tapi jadinya tidak maksimal, tidak normal. Ada yang nempel di dalam foto. Sampai di luar mereka bertanya, Pak Win katanya, kepegini kejadiannya foto. Mohon maaf, Win bilang. Dan antara bapak berenam, ada salah tingkah atau macam-macam, Win bilang. Belum-belum mereka tidak berani menjawab. Kemudiannya satu orang berani ngomong, Pak Win katanya, kami bukan salah tingkah. Cuma kami baru melangkah ke dalam tadi, kami berniat mengambil penampakan katanya. Wah, assalamualaikum dulu lah, Win bilang. Ini rumah bukan sembarang rumah. Jadi sifatnya nggak bisa nyelonong begitu aja. Begitu juga adik-adik, kalau kita punya orang ke-6 ya, kita bisa monitor saat sekarang dan saat lampau. Kebetulan lebaran kemarin, lebaran hari kedua, baru buka hari pertama ya. Pak Win kedatangan tamu dari rumah Pekanbaru. Itu berapa orang keluarga. Sesampai di sini ya, setelah mau kembali ya, seorang ibu usia 36 tahun. Di sini menangis sejadi-jadinya, menangis, meratap. Sampai di luar Pak Win dilabrak. Pak Win katanya, kok kayak gitu-gitu sekejam-kejam orang dulu sama orang-orang bekerja di dalam. Pak Win kata itu masalah, Pak Win bilang. Jadi dia punya, dia lihat. Jadi dibilang dia, yang kejam di Pak Win bukan bangsa orang, bangsa kita sendiri. Begitulah terhadap yang kita yang bekerja dulunya di dalam ini. Kalau menurut logika Pak Win, bisa-bisa. Mengapa? Paling-paling orang Belanda di luar megang bedil, bukan masuk ke dalam sini. Deh. Begitu juga dengan hasil pikul jalan-jalan kemarin di Trans 7 ya. Di simpang sana Ustadz Telapati Soleh udah menangis sama Dede dari Tilo Macan. Sesampai di sini ya, rencananya Ustadz Soleh ingin mempertemukan adik-adik dari grup Trio Macan sama yang berada di sekitar sini. Tapi belum kesampaian. Adik-adik dari Trio Macan udah pada gemetaran, udah pada takut. Setelah itu Ustadz Soleh nanya sama Pak Win, gimana Pak Win katanya. Kita tarik aja mereka keluar kembali, Pak Win bilang. Setelah mereka dikeluarkan, tinggallah sini Ustadz Soleh Telepati, Pak Win sendiri, termasuk kru Trans 7 sekitar 7 orang ya. Setelah itu mata Ustadz Soleh Telepati ditutup dengan 2 lapis kain hitam. Dan beliau membuka kampas lukisan. Dengan mata tertutup beliau melukis. Terlukislah, terpampanglah apa yang kejadian lampau dan sekarang. Ada yang bergelimpangan, ada yang derading, ada yang esok. Itu kenyataan yang ada. Jadi yang ditayangkan di TV kemarin itu memang asli dari sini semua. Tapi jangan ngaruh. Silakan membeli dokumentasi. Itu bukan Pak In buat, itu memang kenyataan. Jadi maksud Pak Win, masuk rumah orang ini, kita istilahnya ibarat masuk rumah orang, assalamualaikum. Kalau ada nanti itu bukan percaya, tidak percayanya ya. Pak Win bukan memaksa adik-adik percaya atau tidak percayanya. Adik-adik boleh tanya sama yang jaga warung itu paling atas, namanya si Mega ya. Yang jaga warung itu kebetulan datang keluarganya dari Padang, seorang anak bujang. Hari pertama dia datang, tidak pernah tegur sapa sama kita. Naik ke galeri ke patung muka lubang, berfoto bergaya seenaknya 1 hari suntuk. Hari kedua pas waktu sholat lohor ya. Kebetulan rumah Pak Win di belakang pagar sana. Pak Win sedang sholat lohor di rumah ya. Orang-orang di depan pada menjerit memanggil. Pak Win katanya. Setelah sholat Pak Win ke depan deh, apa yang terjadi? Si anak ditarik di muka pintu, tidak bisa lepas dari pintu besi. Setelah Pak Win bantu, Pak Win doain ya, baru dia pingsan. Setelah pingsan Pak Win bawa ke gedung. Setelah sadar Pak Win tanya, ada apa? Mengapa? Saya ditarik ke dalam Pak. Karena itu lain kali kamu jaga etika lah Pak Win bilang. Ini rumah bukan sembarang rumah. Karena dia nggak ada etika. Memang 1 minggu Pak Win lihat dia sempat di sini kan. Memang biru tangan sudah dipulihkan. Jadi satu peringatan gitu. Begitu juga dek soal keamanannya, maksud Bapak Win namanya gini ya. 2009 kemarin ingat adik-adik gempa kita di Padang, segala macam pada kena ya. Gedung-gedung di sana pada bunyi semua tuh. Di sini salah, nggak ada perubahan sedikit pun. Ini kenyataan yang ada. Ya. Jadi Pak Win pribadi dek, namanya sini Pak Win nampang hidup sama Pemda ya. Setiap pagi Pak Win harus masuk dulu sendiri ini. Cek udara, lampunya. Soal lampu pijar kan sering putus. Cek sama-sama gas metan.
Soalnya ada perlu ketahui, yang paling bahaya di tambang batu bara gas metan, dia tidak nampak dan tidak berbau. Jadi kalau pernah ada di tambang ada kejadian gitu, adik-adik tiarap aja. Soalnya makannya gini melayang. Dia akan mencari ruangan yang kosong. Apa yang ada di depan dia akan terloncat keluar. Karena itu kita antisipasi tidak boleh bakar api. Ini batu bara. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar 2 tahun yang lampau ada kecelakaan tambang di sini. 32 orang jadi korban jadi patung. Itu tambang rakyat. Ya. Jadi di atas kita ini rumah sekolah nih. 16 meter ketebalannya. Silakan kita kembali, kita putar arah. Nanti kita naik ke kiri.